yang tahu nggak apa materi kita hari ini? Sistem pernapasan pada manusia. Iya, betul. Sistem pernapasan pada Manusia. Sebelum Ibu jelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia, ada yang tahu nggak bagaimana manusia bernafas? Coba. Ya, Yang pertama yang pengen dijelaskan di sini, kita yang pertamanya bernafas menghirup udara dari luar. Kemudian udara yang kita hirup masuk ke dalam paru-paru. Kemudian kita mengeluarkan apa coba? Siapa yang tahu? Karbon dioksida. Yang kita hirup tadi apa? Udara. Ya, udara. Nama lain oksigen. Jadi, ketika manusia ini diumpamakan seorang manusia, kita menghirup udara dari luar, misalnya pohon. Jadi kita hirup udara dari luar, kemudian masuk ke dalam paru-paru. Setelah masuk ke dalam paru-paru, di sini dia bekerja. Nanti akan Ibu jelaskan dalam media selanjutnya ya. Setelah bekerja di sini, kemudian dia mengeluarkan kembali. Yang kita keluarkan yaitu Karbon dioksida. ya, bagus. Jadi nanti setelah Ibu bagi kelompok, kalian akan membahas tentang bagaimana cara manusia sistem pernapasan pada manusia. Kemudian kalian harus menyebutkan penyakit apa saja yang diakibatkan pada pernapasan manusia. Nanti setelah Ibu saksikan media, kalian akan tahu penyakit apa saja yang disebabkan oleh gangguan pernapasan pada manusia. Oke? Sekarang Ibu akan membagi kalian ke beberapa kelompok. Di situ kalian harus menentukan organ apa saja dalam pernapasan manusia ya. 1, 2, 3 satu kelompok. 1, 2, 3 satu kelompok. 1, 2, 3 satu kelompok. Nah. Ibu sudah menyediakan soal-soal yang perlu kalian tentukan sistem apa saja yang menjadi sistem pernafasan pada manusia ya. Baiklah, Ibu akan memberikan kalian dalam beberapa waktu setelah Ibu saksikan video. Oke? Sekarang Ibu akan menampakkan video, tolong kalian simak dengan depan, oke? Nah, sekarang kalian saksikan ya. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan.
Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari Di lingkungan situ kita hidup menghirup dan mengeluarkan oksigen, karbon kan? dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat bibir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Jadi di situ ada Pernahkah kalian selaput tersedak? lendir, kan? Kamu pernah enggak Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ, kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada, kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Di situ pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Well, Pipo, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua, kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernafasan parut. Jelasin dong, Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Itu yang Pengambilan pernafasan udara dada. terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh, begitu. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil, kan? Ya, Coba kalian benar rasakan, sekali. kan pasti ada Lalu pas kita menurut nafas kamu, itu dada bagaimana kita dengan naik turun, pernapasan kan? perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang
yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Bella. Ini Gimana penyakit kalau yang kita sesak napas karena banyak asap? diakibatkan Atau oleh pernah gangguan nggak sih pernafasan hidung kamu pada mampet karena pilek? manusia ya. Oh iya tuh, sesak nafas dan pilek adalah contoh dari jenis penyakit yang dapat menyerang sistem pernafasan kita, yang disebut juga penyakit pernafasan. Kalau penyakit pernafasan itu kan ada influenza, TBC, apalagi ya? Ada juga bronkitis dan pneumonia, Lula. Ingat ya. Kalau nggak salah ya, influenza kan penyakit yang cepat menular. Ciri-cirinya sakit kepala, rasa ngilu pada sendi, demam, sering bersin, batuk, pilek, dan kadang disertai muntah. Kalian udah simak bagaimana cara sistem pernafasan pada manusia. Sekarang tadi kan Ibu udah bagi kelompok, kalian harus menjawab penyakit apa saja yang ditimbulkan oleh gangguan pernafasan pada manusia. Sebelumnya kalian Ibu kasih waktu dalam 3 menit untuk membuat soal, kemudian kalian tulis soal kalian ke papan, kemudian kelompok lainnya akan menjawab soal dari kalian. Oke? Sekarang Ibu kasih waktu kalian 3 menit. Oke, kelompok mana yang udah siap soalnya? Kami Bu. Nah, oke. Baiklah. Kelompok tadi. Nanti kelompok lain akan menjawab soal ya. Saat soal kalian tulis soal, jawaban kalian jangan menjawab soal dari kelompok kalian masing-masing, tetapi kelompok lain akan menjawab soal dari soal kalian, oke? Oke, pertanyaan dari kelompok Cunari yaitu di manakah letak lari? Oke. Kelompok mana yang mau jawab? Coba. Kelompok Mila. Ya udah, coba kelompok Mila maju ke depan. Perwakilan aja ya, nggak usah semua.
terlalu kecil, nanti kawan-kawannya nggak nampak melihat. Oke, pertanyaan dari kelompok Mila. Kapan manusia membutuhkan oksigen? Kelompok siapa yang menjawab? Oke, bangun. Yang menjawab soal ini Nanda ya? Sekalian tulis soal kelompok dan soal dari kelompok kalian ya. Jadi jawaban dari terima kasih Nanda. Jadi jawaban dari kelompok Nanda tadi yaitu setiap manusia membutuhkan oksigen. Apa benar? Benar. Ada yang ingin menyanggah nggak? Coba kalian rasakan kalau kita nggak bernafas bisa hidup nggak? Enggak. Nah, jadi setiap saat manusia membutuhkan oksigen. Jadi benar jawaban dari Nanda ya. Beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya apa nama organ pernapasan pada manusia yang terlihat? Siapa yang menjawab? Saya dulu. Oke, bangun, Jut Nandri. Oke, jawaban dari kelompok Nanda, apa organ pernapasan manusia yang terlihat yaitu hidung? Apa benar? Benar. Ya, bagus. Beri tepuk tangan kepada kelompok Junari. Sepertinya semuanya sudah paham ya. Ibu akan meminta dari kalian untuk minggu depan kalian siapkan yang ibu suruh tadi, yaitu membuat penyakit apa saja yang ditimbulkan dari gangguan pernafasan pada manusia ya. Minggu depan kalian kumpulkan. Kemudian dari setiap kelompok
kelompok yang lain. Oke. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Baiklah. Inna Mutmainah nggak hadir ya? Ya, Kenapa? Ada yang tahu? sakit. Ulfa Mahira, kenapa dia nggak hadir? Guru. Sepertinya nggak kelihatan Ulfa ya. Ya. Sakit juga berarti ya. Ya. Miladina Zuhaya, Hadir. Cut Nahdi, Hadir. Fauzul Alifari. Datang. Kenapa? Pergi ke laut. Pergi ke laut. Ya. Kenapa dia mementingkan laut daripada sekolah? Nanda, sebelum Ibu akhiri pembelajaran, Ibu akan menyuruh salah satu daripada kalian untuk maju ke depan dan mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ayo Nanda, cepat. Tolong jelaskan apa itu sistem pernapasan pada manusia. Yaitu apa? Karbon. Iya, bagus. Oke, silakan duduk Nanda. Jadi, kesimpulan hari ini yaitu sistem pernafasan yaitu udara yang kita hirup yaitu oksigen masuk ke dalam paru-paru. Kemudian yang kita keluarkan yaitu karbon dioksida. Baik. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Sebelum kita tutup pembelajaran, alangkah bagusnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di minggu depan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.